saya akan masuk pada tema kita dalam PA hari ini. Klaim hak-hak kerajaan Allah. Maka saudara akan untung besar. Saudara, kita punya hak. Katakan, saya sebenarnya mempunyai hak kerajaan Allah. Saudara, jadi kalau saudara tahu dan sadar sebenarnya saudara punya hak kerajaan Allah, maka harusnya saudara penuh dengan happy. Saudara penuh dengan sukacita. Oh Tuhan, terima kasih. Hamba tidak boleh nangis dong. Hamba tidak boleh putus asa. Hamba tidak boleh nekat. Hamba tidak boleh emosional. Hamba tidak boleh cari jalan sendiri. Hamba ini adalah putra putri kerajaan Allah. Amin. Beri tepuk tangan engkau yang percaya. Mari kasih perhatikan. Roadmap to glory. Ya, jalan untuk menuju pada kemuliaan. Saudara harus tahu jalan untuk saudara dibimbing menuju pada kemuliaan. Itu sebab saudara harus mengerti, saya adalah seorang anak yang ditetapkan oleh Allah untuk saya mendapatkan sesuatu yang istimewa. Katakan, mendapat yang istimewa. Jadi saya harus sesuai peta dari Allah. Ya, rute dari Allah itu harus saya. Itu sebab Anda dan saya harus mengerti. Ya, prinsip ini prinsip yang besar sekali. Saya sampai merasa, Tuhan, kalau engkau betul-betul melakukan, hamba mesti kewalahan menerima. Jemaatmu ini pasti kewalahan menerima. Itu sebab Anda dan saya harus mengusahakan. Gimana aku harus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Aku harus membuang rasa malu, sungkan, ya, muka tipis. Aku harus buang, aku harus mengutamakan Tuhan. Aku harus nomor satukan Dia, supaya Dia boleh memberkati aku di dalam glory. Katakan glory. Kemuliaan Allah seumur hidup saya. Yang percaya beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Roadmap ini dimulai dari membuang kedagingan. Orang yang membuang kedagingan, saudara, dia akan mendapat mujizat mudah terjadi dalam hidupnya. Amin. Katakan, saya harus membuang kedagingan supaya dekat dan mudah dengan mujizat Allah. Mau demikian? Engkau harus membuang kedagingan supaya engkau dekat dan mudah mendapat pertolongan dan mujizat dari Tuhan. Begitu banyak orang sulit ditolong. Sudah menangis, sudah ini, sudah itu, segala macam. Ya, saudara, tetapi nyata memang tidak gampang menerima mujizat. Saya bilang tidak gampang. Selama saya dan Anda masih lekat dengan segala kedagingan kita, Tuhan tidak bisa bikin apapun dalam hidup. Maka itu, kalau saudara mulai diberkati, harus hati-hati. Aku pakai duit ini, berkat ini untuk apa? Oke, saudara harus hati-hati. Jangan sampai engkau keliru pakai. Kalau saudara keliru pakai, engkau diikat oleh roh duniawi, maka Tuhan jauh dari hidup saudara. Saya selalu memperingatkan supaya apa yang saudara terima, saudara wajib mempersembahkan 1/10 kepada Tuhan. Karena itu akan menjamin 9/10 yang lain. Ya saudara, kalau itu saudara kerjakan, engkau dekat dengan mujizat dalam hidupmu. Katakan amin. Hal yang kedua, roadmap yang kedua menuju pada kemuliaan adalah pada Yohanes 15 ayat 2 dan 3. Disucikan oleh firman. Katakan, saya harus disucikan oleh firman. Supaya saya menyatu dengan Dia dan berbuah lebat. Saudara, ini adalah roadmap peta kita. Saudara, dimulai dari membuang keduniawian. Sepanjang jalan kita disucikan oleh firman. Kita tidak bebas dari dosa. Kita tidak bebas dari kekotoran. Kita tidak bebas dari perlawanan kepada Allah. Itu sebab kita perlu disucikan. Amin. Yang ketiga, roadmap ini berjalan terus. Maka kita akan hidup di dalam kemuliaan Allah. Amin. Karena dengan iman kita, dengan pasrah kita kepadanya dalam perjalanan ini, maka kita diistimewakan oleh Tuhan. Amin. Kalau saudara ingin diistimewakan, saudara
berjalan dengan Tuhan terus-menerus, lebih dekat kepada Tuhan. Mau demikian, maka kemuliaan Allah akan menjadi nyata dalam hidup saudara. Puji nama Tuhan. Para kekasih, kita akan masuk pada tema kita di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-17 kita akan baca. 1, 2. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Amin. Luar biasa. Jadi di sini kita melihat Tuhan ini memukul lebih dulu orang kaya. Karena orang kaya penuh dengan kemampuan. Itu sebab kalau kamu penuh dengan kemampuan, kamu hidup sendiri, tidak usah sama aku. Dan dalam hal ini juga orang miskin tidak kurang yang kaya begini. Sombong sekali. Sudah miskin masih sombong. Dan tidak merasa membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Bagaimana? Orang kaya saja ditegur oleh Tuhan. Saudara, itu sebab saudara mesti memikirkan. Tuhan itu meminta, katakan Tuhan meminta kepada saya 100% pasrah pada kuasa yang ajaib. Kalau saudara mengerti tentang prinsip ini, mudah saudara mengikuti ayat ini. Dan semua perjanjian dan perintah Allah tidak sulit. Karena saudara itu sangat ngawulo, sangat merendah, sangat pasrah. Ada sedikit kesombongan saya, enggak boleh. Aku mau sujud di kaki Tuhan. Aku harus habis. Coba, orang kayak begini mudah ditolongnya. Ya, sehingga kalimat terakhir, kita tidak lagi menaruh harap kepada yang tidak tentu, yaitu seperti kekayaan, melainkan kepada pribadi Allah. Katakan, pada pribadi Tuhan. Yang di dalam kekayaannya memberi kepada saya segala sesuatu untuk saya nikmati. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Jadi di sini kita belajar, anak-anak muda setengah umur belajar di universitas, di kursus-kursus, di dalam pendidikan-pendidikan pasca sarjana. Untuk apa sih pikiran mereka belajar sampai S2, S3, sampai segitu tinggi? Kenapa? Karena mereka kepengen, mereka mendapat, aku mau hidup senang yang bisa aku nikmati. Saudara, kita semua tidak belajar seperti orang-orang ini. Kita belajar dari firman, Tuhan mampu membuat luar biasa hidup kita. Amin. Katakan, Tuhan mampu membuat hidup saya luar biasa. Bila saya merendahkan diri serta melakukan firman. Saudara, cuma itu aja. Mau sekolah lagi, belum tentu engkau berhasil. Saudara, mungkin terlalu pintar, mudah kita akan mencapainya. Tetapi untuk sesuatu yang bisa dinikmati, ini adalah karunia Tuhan. Betul saudara, saya melihat begitu banyak orang yang harusnya hidupnya nikmat, tetapi tidak bisa. Saudara, harusnya dia happy, harusnya dia enjoy, tapi tidak bisa. Jadi benar-benar enjoyment, happiness, dan menikmati itu karunia Tuhan. Amin. Amin. Itu sebab dekat dengan Tuhan adalah kunci rahasianya. Amin. Semua ingin diberkati apa tidak? Semua ingin happy apa tidak? Semua ingin enjoy apa tidak? Semua ingin menikmati apa tidak? Maka katakan bersama saya, Tuhan Yesus, malam ini saya pegang peraturan-Mu supaya saya dekat dengan Engkau, supaya menjadi jemaat yang berhasil, yang penuh kemuliaan. Dalam nama Yesus terjadi pada hamba. Ucapkan terima kasih saudara yang percaya. Terima kasih Bapa. Hamba persembahkan jemaat ini dalam tangan Engkau supaya mereka boleh makin berbuah dengan lebat dalam waktu yang singkat, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat.
dan penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin. Haleluya. Dalam Alkitab bahasa Inggris NIV dituliskan, "In God who richly provides us with everything for our enjoyment." Ya, pada Tuhan yang secara penuh kekayaan, katakan penuh kekayaan Tuhan, supaya saya hidup bisa menikmati. Saudara, ini luar biasa. Orang berkata, kalau aku tidak punya 10 juta hari ini, aku tidak bisa menikmati. Yang lain bilang, kalau aku tidak punya 10.000, aku tidak bisa menikmati. Saudara lihat, A dan B beda. Yang satu A minta 10 juta untuk bisa menikmati. B mengatakan 10.000 cukup untuk saya menikmati. Saudara, seringkali orang mempunyai takaran jumlah uang yang dipegang oleh dia. Semua katakan, tetapi anak-anak Tuhan, anak dari Bapa yang luar biasa, tidak bergantung pada uang, tetapi pada kuasa Allah. Yang percaya beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Saudara, saya boleh menyaksikan pada saudara, dan sayalah buktinya bahwa saya tidak tergantung pada uang. Saya tergantung pada kuasa Tuhan dalam hidup saya. Dengan apa yang Tuhan percayakan pada saya bisa berbuat yang lebih besar. Tetapi hidup saya tidak tergantung pada apa yang orang lain punya pikiran. Aku harus punya sarana, rumah bagus, kendaraan yang bagus, ada emas, ada uang, ada saham dan lain sebagainya. Baru aku pada umur yang tua atau setengah umur aku bisa menikmati. Saudara, tidak. Ternyata orang yang berharap pada Allah yang maha kaya, and God who richly provides us with everything for our enjoyment. Itu berarti kita ini sangat berharap kepada Tuhan supaya dari Dia kirim kuasa, Dia kirim berkat, Dia kirim mujizat, Dia kirim makanan, minuman, dan apa yang kita bisa bagikan buat orang lain. Amin. Itu sebab anak Tuhan harus pegang perjanjian Tuhan. Tuhan, hanya di dalam Engkau hamba hidup menikmati. Hamba di luar Engkau tidak mungkin menikmati. Percaya deh, percaya. Itu sebab Anda dan saya perlu meyakinkan diri kita pada hal ini. Kita akan baca dalam bahasa Indonesia. 1, 2. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan segala sesuatu untuk jadi kenikmatan kita. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Angkat tangan, ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa, malam ini kami boleh besar hati kami. Walau kami tidak mempunyai uang yang cukup atau tidak banyak dan pas-pasan, dan beberapa punya hutang, tetapi kami pegang perjanjian-Mu. Ada hak kerajaan pada kami, dan kami akan Kau hidupi secara mujizat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya demikian mengaminkan. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, sekarang kita akan melihat gimana ya hidup seenak itu, bisa apa tidak aku memperoleh. Ya, saudara, satu, kalau kita menjadi anak Tuhan yang beneran, kita punya hak kerajaan Allah. Amin. Ketika saya dibaptis, saya dibawa janji, kalau kamu dibaptis, kamu menjadi warga kerajaanku. Itu awal. Jadi semua saudara yang sudah dibaptis harusnya pegang. Tuhan, hamba punya tiketnya, atau katakan apa ya, KTP-nya untuk hamba menjadi anak-anak kerajaan-Mu. Hamba punya hak warisan dengan sorga. Tetapi Tuhan, hamba tidak tahu bagaimana menggunakannya. Tadi kita sudah melihat, kita membuang keduniawian, kita harus dekat dan lekat dengan Tuhan. Saudara, maka itu cara kita bisa menggunakan, kita punya KTP, kita punya kartu.
Semua katakan, tetapi bila saya menjadi anak Tuhan, pencatatan saya bukan di dunia. Pencatatan hidup saya ada di sorga. Amin.